Kemarin tuh gue nggak dikasih bunga, tau nggak sih lo? Gue malu banget gitu kan. Fashion show nggak dikasih bunga? Iya, makanya kan gue langsung shock gitu kan. Untungnya ada anak kecil yang bawa bunga dan akhirnya gue minta. Kan masa gue foto frame nggak bawa bunga? Iya. Lainnya pada bawa bunga. Tapi keren sih, cuma satu-satunya fashion show bisa bawa anak ya. Iya. Sebenarnya gue pengen nemu Indonesian fashion tapi Bu Julika gila sih baik banget gitu lah. Dia ngasih yang khusus untuk nama aku untuk ngambil sembarangan harus. Hai Sobat Gaul, ketemu lagi sama aku Silvi di channel YouTube Cafe Review. Nah guys, kali ini aku ada kedatangan tamu namanya Kak Egy Jasmine. Hai. Nah, Kak Egy Jasmine ini sangat bertalenta banget karena kamu tahu nggak, karyanya itu sampai go internasional. Nah, karyanya seperti apa? Kalian tongkrongin terus Cafe Review. Nah, biar nggak lama-lama, kita langsung aja tanya-tanya nih ya. Kak Egy Jasmine. Gokil. Halo. Kok bisa sih Kak karya sampai dipakai go internasional itu? Ya mungkin karena usaha kerja keras selama ini gitu kan, dan Iya. kesungguhan dan apa namanya komitmen konsisten dari apa yang saya kerjakan, mungkin ya inilah value yang saya dapat seperti itu. Iya. Awal mulanya seperti apa sih Kak? Bisa sampai terjun di dunia fashion? Oke. Gitu. Jadi awal mulanya itu memang saya nggak tahu ya, dari kecil tuh saya memang udah basic banget suka desain, suka gambar. Intinya sih awalnya suka melukis gitu kan, melukis apa aja gitu. Terus suatu hari itu saya ngeliat kakak saya tuh melukis apa namanya figur gitu, melukis orang kayak gitu. Jadinya aku ikutin aja. Bakat aku itu ngelukis segala macam bla bla bla, sampai akhirnya aku interest dengan yang namanya fashion design gitu. Nah, di umur 6 tahun itu aku udah ngebikin skate design untuk guru-guru di sekolah nih. Hah, Kelas 6 tahun? Iya, kelas 6 SD. Oh, kelas 6. Kelas 6 Iya, SD iya. itu aku udah bikinin skate design kebaya untuk seragam atau uniform guru-guru di sekolahan gitu. Nah, dari situ berkembang. Aku tetap aja tuh gambar dan skate tanpa tahu nantinya akan jadi apa dan bagaimana, bervalue apa enggak, tapi namanya passion itu tetap terus aku jalanin seperti itu hingga akhirnya aku udah lulus sekolah nih, lulus SMA. Kebetulan aku cuma lulusan SMA guys, jadi nggak bisa ngelanjutin lagi ke kuliah dan nggak bisa ngelanjutin lagi di sekolah fashion design gitu. Semuanya juga karena faktor ekonomi lah ya gitu. Nah, tapi aku nggak mau nyerah. Waktu itu sempat pengen daftar, udah dianterin nyokap, tapi honestly, unfortunately dan belum beruntung juga, aku udah di rolling di Jakarta, kerja di Jakarta, dan aku mau daftar itu nggak jadi, akhirnya di Surabaya gitu. Nah, sampai pada akhirnya ketika aku udah kerja, ada penghasilan lebih, aku gunakan sebagian hasil salariku itu untuk memberi material dan bahan untuk merealisasikan selama ini yang pengen aku wujudin gitu dari desain-desain aku, seperti itu. Wow, bener-bener from zero to hero. Yes, that's Dan right. gak nyangka loh ternyata di balik karya yang super megah itu ternyata malah bukan lulusan desain ya sebelumnya ya. Bener Ya banget. Allah Kak, keren banget sih. Maksudnya gini loh, nggak semua orang bahkan yang dengan lulusan fashion design tapi kok dia bisa apa namanya bergerak di bidang itu gitu loh. Bener Ada faktor banget. laki di sini. Yes. Nah, Kak, kostum international kostum yang pertama itu apa? Oke. Jadi nasional kostum yang pertama itu saya meng-create untuk Miss ASEAN untuk delegasi Indonesia ke internasional ke Malaysia. Nah, after itu
belum ada lagi nih yang masuk nih dari beauty pageant, karena nama saya memang belum besar di beauty pageant. Iya. Karena nama saya besar di dunia fotografi, jadi saya lanjutkan di dunia fotografi lagi. Dimana di dunia fotografi itu saya bisa lebih leluasa meluapkan semua kreativitas saya terhadap nasional kostum itu, terhadap kostum-kostum itu sendiri. Dimana kostum saya itu kebanyakan terinspirasi dari daerah-daerah di Indonesia seperti itu. Wow. Terus ngomongin masalah inspirasi nih ya. Yes. Ini kan kalau international kostum atau enggak base kostum itu kan pasti identik dengan culture ya. Yes, correct. Gitu. Kalau misalkan kita ngomongin culture Indonesia dulu Benar, nih, yang menarik di mata kayak gitu apa? Dari daerah atau dari daerah mana atau apanya nih? Dari daerah Atau warna? di Indonesia apapun. Oke. Pertama yang menarik dari saya itu Indonesia itu kaya akan warna, itu pertama. Tapi ada satu warna yang membuat saya itu menjadi satu inspirasi saya, itu gold gitu kan. Karena Indonesia itu dari beragam, dari ujung ke ujung Indonesia itu tidak lepas dari satu warna emas itu. Nah, kenapa warna emas ini mendasari semua rancang desain saya? Termasuk kalau lihat di Instagram saya, warna emas ini mendominasi. Iya, betul. Nah, itu jadi karakter warna saya. Kemudian adalah warna hitam. Hitam ini mempunyai filosofi warna tersendiri. Jadi saya kombinasikan antara hitam dan gold. Nah, selain warna, fabrikasi dari Indonesia itu banyak banget ya, dari kain, ada woven apa segala macam itu. Nah, untuk daerah sendiri yang menurut saya jadi favorit itu adalah maaf saya harus sebutin tuh Bali gitu. Bali itu menjadi sumber inspirasi yang luar biasa untuk saya. Iya. Itu. Tapi yang fashion show terakhir itu kita lagi ngangkat Nusa Tenggara Timur, ya. Iya benar. Nusa Tenggara Timur. Oke, dari JF3 kemarin itu memang itu adalah karya-karya saya, beberapa masterpiece karya saya yang di showin kemarin di JF3 itu memang dari Nusa Tenggara Timur, di mana Nusa Tenggara Timur ini juga daerah yang kalau kita bilang sebenarnya kaya akan culture, budaya, terutama kain-kainnya juga, cuman mereka kurang bisa mengeksploitasi kekayaan alam yang mereka miliki. Nah, saya mencoba terjun ke situ dan menggali semua kekayaan yang mereka punya untuk saya tunjukkan ke dunia nih. Dan it's work. Kita menang sebagai best national costume untuk Miss Supranasional di Polandia. Wow, gitu. Keren. Berarti yang best international costume tuh ada berapa sih total? Kalau untuk yang paling, kan pageant ini ada minor pageant dan ada pageant-pageant yang udah skala besar dan tua gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu yang paling big achievement saya untuk national costume tuh ya di Miss Supranasional itu, yang di Polandia itu, seperti itu. Di luar itu banyak juga saya dapat predikat best national costume, Putri Pariwisata, Putra Putri Pariwisata, Miss Ultra Universe, banyak banget gitu. Cuman saya nggak bisa sebutin satu-satu. Ya aku gitu. seneng banget bisa ngobrol, bisa kenal sama kayak gini, karena mungkin orang-orang yang ngelihat kostum yang mewah-mewah kadang kan belum tahu nih sosok desainernya tuh seperti apa, dan ternyata humble banget guys. Ya kayak gini kalau misalkan aku lihat dari Instagramnya memang kebanyakan itu benar tadi kata dia bilang, kebanyakan dari warna hitam dan gold. Benar. Nah itu berarti sebagai warna branding dari KIG ya. Color brand identity saya gitu. Di samping itu juga sebagai brand DNA saya itu nggak boleh lepas dari kedua warna itu gitu. Iya. Seperti itu. Terus ngomongin modal nih, modal awal memulai usaha di bidang fashion itu berapa? Jadi gini ya guys gitu, saya itu bakat talent itu udah ada dari dulu, cuman belum bisa merealisasikan karena balik lagi ke bentur dana dan modal, terus kebentur lagi dengan demand atau permintaan. Karena kalau nggak ada permintaan atau demand, kita mau bikin buat apa, untuk siapa gitu kan. Jadi pertama kalau dari modal sendiri tuh saya jujur pakai sebagian dari gaji saya atau salary saya, pekerjaan saya. Jadi memang tidak ada modal tertentu, sejumlah tertentu untuk modal awal saya. Tapi ya itu saya menyisihkan dari gaji saya kerja pada waktu itu untuk bikin kostum, sampai akhirnya makin kesini
modal ya dari DP atau down payment klien ketika mau order baju seperti itu. Karena permintaan di saya itu by custom ya atau by order. Jadi kita nunggu down payment dulu dari klien baru kita bisa produksi. Bisa nyangka nggak sih Kak sampai ada di titik sekarang sampai bajunya bisa dipakai sama ya internasional gitu loh? Selama ini sih aku nggak pernah nyangka ya, karena gini loh, satu siapa sih saya gitu kan, ibaratkan kata dari sisi education aja aku juga nggak mumpuni gitu. Dilihat dari kompetitor atau yang lain yang lebih expert juga lebih banyak gitu kan. Ya ibaratkan kata itu saya bagaikan butiran debu di atas universe gitu. Butiran debu yang bling-bling ya. Di atas universe yang segitu besarnya. Jadi kompetitor banyak gitu kan. Mereka juga canggih-canggih, mereka juga educationnya bagus gitu kan, punya karya yang bagus-bagus juga. Kalau saya tuh intinya gini guys, ikhlas, kerjain sebaik mungkin dari sekecil apapun itu gitu. Jadi dari sekecil apapun itu kerjakan semaksimal mungkin, nanti karya akan berbicara sih kalau aku gitu. Jadi bukan berarti gue harus nunggu orderan besar atau yang harga mahal baru kerjain dengan maksimal, enggak. Sekecil apapun itu gue kerjain dengan serius dan sungguh-sungguh. Nah dari situlah bermula ke yang lebih besar dan lebih besar lagi kayak gitu. Ngomongin orderan besar, emang paling besar dibayar berapa sih kayak gini? Mungkin kalian sendiri bisa ngelihat ya, dengan garis rancang seperti itu, yang sesulit itu, sesusah itu, dan sedetail itu, pasti kalian bisa mengira-ngira berapa. Udah, intinya rahasia. Ya seperti itu. Iya, benar-benar gak nyangka sih kayak gitu bisa ada di titik ini, keren banget kayak gitu. Terus dari semua kostum nih, yang paling sulit itu pas bikin kostum untuk siapa? Kostum yang paling sulit itu yang aku bikin yang barusan selesai barusan aku selesaiin gitu. Wow, boleh kasih spoiler gak buat siapa? Untuk Mrs. World India International. Wow. Wow. 2023. Iya, nanti kita lihat ya seperti apa gitu. Nah, masih rahasia Masih juga rahasia dong ini juga. gambarnya. Itu paling sulit sepanjang kostum yang saya bikin selama ini. Konsepnya Itu. nanti aja dikasih tahu biar Iya, nanti surprise. Karena itu setengah manusia dan setengah hewan. Bisa kebayangkan Iya, gimana iya. susahnya itu. Jadi kayak creature gitu loh, kayak macam bukan siluman sih tapi ciptaan makhluk Iya. ciptaan kayak gitulah pokoknya. Kayaknya apa sih kira-kira tipsnya biar kita tuh tetap semangat terutama Oke. di dunia usaha ya. Oke. Karena kan kadang di dunia usaha juga banyak yang suka dukanya. Nah, Struggle gitu ya. Struggle banget. Ya. Itu buat keep spiritnya seperti apa? Jadi gini ya, pertama kita harus ingat tujuan kita, gitu. Tujuan kita mengerjakan seperti ini itu apa gitu? Maksudnya gini guys, kita udah sejauh ini, terus kita down, kita harus flashback kembali dulu. Kita menginginkan posisi ini tuh untuk apa gitu loh. Jadi pas ketika kita down di saat titik ini, ya kita harus flashback. Ada keinginan besar kan yang ingin kita capai pada waktu di posisi yang sekarang ini, dan itu yang harus kita jaga gitu. Jangan sampai apa yang udah kita kerjakan sejauh ini, apa yang kita udah dapat sejauh ini itu buyar atau hilang hanya gara-gara masalah yang terjadi sekarang. Padahal kalau kita lihat timeline ke belakangnya itu, kita mencapai ke yang sekarang itu butuh waktu yang tidak sebentar gitu loh. Ya itu yang kita jadikan acuan agar kita tidak gampang down di saat sekarang ini dan mencapai apa yang kita inginkan sekarang ini gitu. Apalagi kan seperti yang kita ketahui sekarang lagi masih di fase pandemi gitu Correctly, kan. benar. Nah, itu gimana tuh untuk mempertahankan usaha di masa pandemi ini? Iya, alhamdulillahnya, puji Tuhan ya, alhamdulillahnya itu untuk garis rancang desain seperti kostum saya ini itu kan sesuatu yang tidak diproduksi atau tidak diminta setiap saat. Beda seperti dengan ready to wear yang orang daily bisa pakai. Nah, kostum seperti saya ini
susah. Jadi musim-musiman gitu. Tapi alhamdulillahnya di saat kemarin pandemi, di saat kemarin ada krisis segala macam, orderan tuh masih jalan terus dan lancar. Dimana kita bisa melihat bahwa beauty pageant ini memberikan janji atau memberikan kesempatan yang masih terus akan tetap dipakai gitu loh, selama pageant ini masih diselenggarakan gitu. Di mana selama pageant ini masih diselenggarakan, kebutuhan itu tuh masih akan tetap terus ada gitu. Berarti pangsa pasarnya memang para putri-putri. Iya, jadi pangsa pasarnya tuh memang selected banget, dan bukan umum, tapi ada gitu loh, ada aja gitu, seperti itu. Justru kalau kita punya usaha yang tidak banyak orang yang bisa, itu malah ini bertahan, karena kan kita juga bersaing nggak terlalu banyak. Bener gitu. banget. Jadi jarang juga yang desainer seperti untuk national costume ini, makanya kenapa sangat dicari pada waktu dibutuhkan seperti itu. Iya. Karena mereka nyarinya tuh kadang desainer yang biasa pun belum tentu bisa untuk mengerjakan kostum seperti ini. Iya. Memang pangsa pasarnya tuh selected gitu kan, tapi so far semuanya itu masih bisa jalan hingga detik ini gitu. Dan secara mungkin demandnya nggak banyak banget, tapi begitu kita dapat satu itu udah secara pricingnya juga udah luar biasa sih. Gimana Kak perasaannya bisa satu panggung event fashion terbesar ya di Indonesia gitu, bersama dengan desainer-desainer besar yang ya seperti kita ketahui Maya Rati juga sempat bikin buat national costume dan sempat juara juga waktu itu ya. Ibu Pertiwi. Iya. Sebenarnya agak speechless juga sih, tiba-tiba saya dapat undangan suruh datang di acara CF3 ya pada waktu itu ya kan, dan sepanggung dengan para desainer yang bertalenta dan sudah punya nama di tanah air gitu kan. Ya itu suatu kebanggaan aja buat saya. This is the first time saya runway di ajang yang sangat besar banget ini gitu, dan itu satu kebanggaan tersendiri buat saya, dimana ini adalah salah satu cita-cita saya pada waktu dulu saya masih kecil. Impian saya dimana saya pengen jalan di runway bareng anak saya, dan terwujud saat kemarin itu gitu. Itu benar-benar sesuatu yang amazing aja gitu. Finally gitu kan. Ya bismillah, semoga bisa nanti selanjutnya bisa jalan lagi seperti itu. Percaya banget ya Kak, jangan pernah takut bermimpi. Iya benar banget. Karena gini guys, sebuah mimpi itu tidak akan terwujud kalau kitanya nggak ada effort gitu kan. Nah saya berani bermimpi dan saya berani effort seperti itu. Kalau saya cuma hanya bermimpi, ya mungkin nggak akan bisa mencapai apa yang saya inginkan sekarang tanpa usaha seperti itu. Saya kan menjalani mimpi dan menjalani usaha, semuanya saya jalanin, semuanya bareng-bareng. Even struggle-nya pun seperti apapun itu, tetap saya coba untuk mewujudkan dan mempertahankan apa yang saya inginkan dan saya cita-citakan seperti itu. Gitu. Iya. Terus kira-kira untuk menanggapi para pesaing gimana nih? Oke. Jadi gini guys, kalau orang bilang rezeki itu udah ada yang ngatur, ya kan? Iya. Kantongnya nggak akan ketukar kemana-kemana. Yang penting yakin apa yang kita bikin itu berbeda dengan yang mereka buat. Dan saya yakin yang saya bikin itu karakternya itu jauh berbeda dengan yang mereka kerjakan. Saya mempunyai karakter sendiri, saya mempunyai ciri khas sendiri, dan mereka tidak mempunyai apa yang saya miliki. Dan itu yang membuat saya yakin meskipun di luar sana banyak banget kompetitor gitu. Saya memikirkan brand DNA, saya memikirkan brand identity ya kan. Saya memikirkan brand marketing juga. Saya memikirkan sosial media saya harus seperti apa, dan saya memikirkan kelas seperti itu. Jadi meskipun saya national costume, saya tetap harus berkelas gitu. Iya. Udah kelas banget sih kalau national costume kan. Udah kelasnya udah high class justru. Itu makanya kalau mereka sih ya terserah gitu. Yang penting kan kita menginspirasi ya kan. Seperti itu sih. Saran masukan dong untuk para desainer muda. Nih gimana nih, apalagi yang mungkin sama-sama pengen besar tapi nggak punya modal nih.
Yes, oke. Bisa. Jadi gini guys, kalau yakin aja sih, pertama sih yakin aja sama diri kalian masing-masing. Seperti apa yang saya jalanin dulu ya. Saya meyakini bahwa kayaknya modal itu kalau dibilang orang tuh satu-satunya penentu keberhasilan. Padahal kalau saya jalanin selama ini sih ternyata enggak gitu. Tempat menentukan jalannya suatu usaha atau keberhasilan suatu usaha. Kalau saya sendiri sih kayaknya enggak gitu. Jadi saya bisa bekerja, saya bisa produksi, saya bisa menjalani itu semua dari hampir 12 tahun sekarang itu di rumah. Dari kosan, dari rumah, dari kontrakan. Keren. Gitu. Terus kemudian modal saya bisa ngatur modal dari hasil gaji saya, sisa gaji saya, bukan dari ibarat kata saya harus dapat suntikan berapa berapa gitu, enggak. Jadi semuanya itu dari gaji saya, semuanya itu benar-benar dari nol, karena saya tahu saya bukan orang kaya, saya bukan orang mampu. Jadi gimana cara saya putar otak untuk bisa satu mewujudkan cita-cita saya, dan saya harus menghasilkan suatu hasil yang maksimal seperti itu. Gila, ini obrolannya daging banget guys. Benar-benar sangat menginspirasi gitu. Nggak bisa loh Semoga bisa ya. kayak Egy keren banget sih. 3 kata buat kayak Egy itu keren, humble, dan menginspirasi. Terus 3 kata kayak Egy nih buat para desainer biar tetap semangat apa? Yakin, percaya diri ya, terus kemudian terus berusaha. Itu aja sih. Sebagai penutup nih, kira-kira target Kak Egy di tahun 2023 yes, seperti apa? Kalau aku orangnya sih nggak pernah menentukan target atau naruh target yang seperti apa, enggak. Tapi tetap aja aku jalan aja gitu, let it flow aja itu orangnya. Jadi tetap do the best. Apa yang kita kerjakan dari sekecil apapun itu tetap kita kasih yang terbaik. Berkah Allah sih yang akan ngatur itu semuanya, gitu aja. Jadi jangan lupa berusaha dan juga jangan lupa berdoa, karena bagaimanapun tetap Allah yang menentukan. Benar banget. Iya. Sekian podcast kita kali ini. Saya Sylvie Rismadania bersama Kak Egy Jasmine undur diri. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye.